Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Hafif di channel Bekal Institute, sebuah channel tentang people development dan human resource management. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sebuah tema tentang human resource management atau human capital management. Kalau di saat sekarang dari awal ya, kita akan bahas dari awal tentang human capital management. Pada kesempatan yang pertama ini saya akan bahas tentang perkembangan sumber daya manusia sejak awal sampai sekarang kita akan bahas. Tapi sekarang kita hanya bahas tentang perkembangan sumber daya manusia. So, stay tune di channel ini terus di channel Bekal Institute untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan atau wawasan tentang human capital management. Baik, teman-teman sekalian, perihal human capital management ini adalah sebuah ilmu manajemen yang cukup lama ya, cukup lama sekali, dan itu berkembang searah atau seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri, seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari literatur, ternyata ilmu khusus tentang manajemen sumber daya manusia mungkin agak jarang kita temukan. Yang lebih banyak kita temukan itu adalah ilmu tentang manajemen secara umum. Lalu kemudian perkembangannya di antara part atau bagian manajemen itu adalah tentang bagaimana memanajemen atau memanage, mengelola sumber daya manusia. Nah, bagaimana perkembangan sumber daya manusia sejak awal? Kalau kita lihat bahwa ternyata perkembangan SDM itu ada semenjak manusia itu ada di dunia ini, gitu ya. Dimulai dari masa prasejarah. Ya, kalau kita lihat itu bisa dilihat dari zaman sebelum Masehi sampai dengan zaman tahun 1 ya, tahun 1 Masehi, begitu. Itu yang pertama. Jadi fase prasejarah ini adalah masa awal untuk manajemen sumber daya manusia. Lalu kemudian dilanjutkan di fase kedua, yaitu fase sejarah, yaitu fase di tahun pertama Masehi sampai di tahun 1886 Masehi. Dilanjutkan di fase modern ya di tahun 1997 ya sampai sekarang. Itu adalah masa fase modern dalam pengelolaan sumber daya manusia. Lalu kemudian setelahnya lagi, dan ini berkembang terus, ada perkembangan tentang mengelola sumber daya manusia dilihat dari sisi hubungan antar manusia. Nah, seperti itu. Jadi ada kurang lebih ada 4 ya. Fase prasejarah, sejarah, modern, dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri dan kaitannya dengan hubungan antar manusia, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan sumber daya manusia di zaman prasejarah, itu dimulai dari zaman Mesopotamia ya. Mesopotamia ini sudah ada prinsip manajemen dalam pemerintahan, perdagangan, lalu kemudian transportasi dan alat tukar logam. Jadi alat tukar logam itu sudah ada ketika itu ya. Lalu kemudian di pemerintahan juga sudah ada ya, pemerintahan sudah ada pengelolaan manajemen ya, bagaimana mengatur prajurit, bagaimana mengatur pasukan. Nah, itu adalah masuk dalam prinsip-prinsip manajemen, juga ada di sana. Lalu kemudian masa Babilonia ya, prinsip manajemen terlihat dalam pemerintahan, perdagangan, transportasi, dan teknologi. Jadi masa Babilonia ini teknologi sudah mulai muncul ya, teknologi-teknologi yang membantu untuk proses transportasi khususnya. Nah, itu butuh ilmu manajemen juga ya. Nah, ternyata udah dipraktekkan di zaman Babilonia kuno. Lalu kemudian Mesir kuno. Nah, Mesir kuno ini prinsip dalam pemerintahan sudah ada, lalu kemudian militer, pertanian, dan arsitektur. Sebagaimana kita lihat bagaimana arsitektur di Mesir itu luar biasa ya, ada piramid. Bagaimana cara membangun piramid yang sedemikian besar dan megah jika tanpa adanya manajemen. Nah, itu sudah ada di Mesir ketika itu, luar biasa sekali. Lalu kemudian di Tiongkok kuno, ini masih dalam masa prasejarah ya, prinsip manajemen sudah ada di perdagangan. Sebagaimana kita tahu bahwa Tiongkok ini adalah salah satu pelopor bisnis yang cukup lama ya, dan itu pasti sudah menggunakan prinsip manajemen di bidang perdagangan. Kemudian di pemerintahan
dengan berbagai macam atau peralihan dari kerajaan ke kerajaan seperti dinasti-dinasti itu pasti juga pakai prinsip-prinsip manajemen di sana ya. Lalu kemudian di Tiongkok kuno ini juga sudah ada Undang-Undang Dasar Chow ya tentang pengadaan pegawai dengan merit system. Merit system itu adalah sesuai dengan kinerja ya. Sesuai dengan kinerja. Itu sudah ada ternyata. Sudah ada undang-undangnya dan ini berarti udah cukup modern di saat itu ya. Penggunaan undang-undang dalam pengadaan pegawai. Kalau sekarang itu ya SDM adalah salah satu pekerjaannya itu adalah merekrutmen ya dan penempatan pegawai. Itu sudah ada ketika itu. Lalu kemudian Romawi kuno juga sudah ada. Nah di Romawi kuno ini sudah ada buku nih tentang buku The Law atau dalam bahasa Romawi itu adalah buku The Legibus ya atau The Law, yaitu prinsip manajemen dalam bidang pemerintahan. Lalu kemudian di Yunani kuno terakhir itu ada sistem manajemen khusus di bidang pemerintahan. Nah di sini timbul prinsip-prinsip demokrasi, di mana demokrasi itu sangat erat kaitannya dengan manajemen, khususnya manajemen politik, manajemen kenegaraan. Nah ini sudah ada di Yunani kuno ketika itu. Jadi sebenarnya di zaman prasejarah itu praktek-praktek manajemen itu sudah cukup banyak dipraktekkan sesuai dengan zamannya masing-masing ya, dari Mesopotamia sampai Yunani kuno. Hanya saja belum terstrukturisasi ya, belum terkategorikan sebagai sebuah ilmu manajemen yang bisa kita pelajari. Nah, setelah prasejarah ini ada masa sejarah. Ya, setelah Yunani kuno itu ada masa sejarah, itu juga dibagi menjadi 4 bagian ya, 4 jalan ya, 4 step atau 4 bagian ya. Yang pertama itu adalah gereja Katolik ya. Gereja Katolik itu dulu punya struktur organisasi yang cukup rapi ya, cukup rapi, dan pengelolaan manajemennya juga cukup rapi, sehingga itu sebagai cikal bakal juga dan sebagai contoh penerapan manajemen ya di gereja Katolik ketika itu. Lalu kemudian ada mazhab Fisiokrat. Mazhab Fisiokrat ini adalah dipelopori oleh beberapa ilmuwan tentang manajemen, yaitu mencontoh struktur manajemen di gereja Katolik ya. Lalu kemudian dikembangkan lagi. Lalu kemudian ada revolusi industri. Ya, revolusi industri sebagaimana kita ketahui sudah mulai di Inggris ketika itu ya, ketika mesin-mesin pabrikan ya untuk membuat sesuatu itu sudah cukup berkembang ya, dipelopori oleh Thomas Alva Edison ketika itu. Nah, kemudian berkembang ya. Manajemen juga berkembang karena sumber daya manusia yang diperlukan juga sudah tidak terlalu banyak karena sudah digantikan oleh mesin. Nah, bagaimana untuk memanagenya? Nah, itu butuh manajemen. Manajemen sumber daya manusia juga. Bagaimana mengurangi sumber daya manusia atau tenaga kerja ketika itu tanpa menimbulkan konflik yang berat ya, seperti itu. Lalu kemudian berkembang kesininya itu sejarah itulah human approach. Human approach ini pengelolaan sumber daya manusia dengan pendekatan manusia ya, bagaimana manusia diperhatikan secara lebih dalam lagi, bahwa mereka punya kebutuhan, mereka punya emosi yang harus diperhatikan ya, khususnya berhubungan dengan kompensasi ketika itu, karena memang masih dominan di pengelolaan kompensasi terhadap tenaga kerja di waktu sejarah tersebut. Lalu apa lagi? Nah, di zaman modern ya, khususnya di zaman modern itu dimulai semenjak tahun 1980-an ya, di mana penekanan sumber daya manusia itu ada di kesejahteraan personil, kesejahteraan tenaga kerja. Itu sangat diperhatikan ya, sudah mulai diperhatikan, sehingga sudah ada keinginan dari para pemilik perusahaan, pemilik usaha seperti itu, untuk supaya tenaga kerjanya lebih semangat, lebih termotivasi, maka kesejahteraan mereka juga diperhatikan dari sisi upah, dari sisi kesehatan, dari sisi kompensasi yang lain untuk pegawai, dan itu sudah mulai diperhatikan. Lalu kemudian administrasi personalia ya, mengenai proses rekrutmen, kemudian pelatihan dan lain sebagainya juga sudah mulai
dibentuk di tahun 1980-an dan itu berkembang terus sampai sekarang. Nah, ini adalah human resource dalam sisi yang lebih modern. Nah, sekarang dinamakan dengan human capital management, di mana manusia itu dianggap sebagai modal. Kalau dulu sebagai tenaga kerja, sebagai resource, sumber daya, mungkin disamakan dengan sumber daya alam, manusia itu, tapi sekarang sebagai modal. Namanya modal itu sebagai aset ya, aset sebuah perusahaan dan harus dikelola supaya perusahaan ini bisa berkembang seperti itu. Lalu kemudian dalam perkembangan lebih lanjut, human resource ini melihat bagaimana ternyata kemajuan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh bagusnya perlengkapan atau peralatan ya yang bisa menunjang produksi perusahaan jika dia produksi manufaktur, tetapi juga ternyata itu diteliti sejak tahun 1920 sampai 1930 diteliti bahwa ternyata ada interaksi yang cukup erat dan korelasi atau hubungan yang cukup kuat antara interaksi antar manusia dengan produktivitas pekerjaan. Nah, ini sempat diteliti oleh yang namanya Hawthorne, ya, Mayo dan Fritz, ya, seorang 3 ilmuwan yang meneliti hal ini. Bagaimana interaksi antar pekerja itu bisa meningkatkan produktivitas perusahaan, bisa meningkatkan laba, bisa meningkatkan brand perusahaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian dikembangkan lebih lanjut bahwa ternyata nggak hanya interaksi antar manusia saja, tetapi juga kerjasama, teamwork, ya. Kemudian gaya kepemimpinan juga termasuk. Lalu kemudian komunikasi ya juga termasuk hal-hal yang menjadi perhatian untuk meningkatkan produktivitas dan semuanya ini adalah bagian dari tema-tema sumber daya manusia, tema-tema yang ada dalam diri manusia, dan itu diperhatikan sekali sampai sekarang seperti itu. Nah, ini adalah perkembangan sumber daya manusia ya, secara singkat saya berikan bahwa itu ada sumber daya manusia itu semenjak prasejarah, lalu kemudian sejarah, lalu kemudian masa modern, dan kemudian berangsur-angsur dikembangkan di mana hubungan manusia itu memegang peran penting terhadap produktivitas seperti itu. Dan akan terus berlanjut tentang perkembangan manajemen ini ke depannya, kita akan lihat lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat, sesi pertama ini. Sampai ketemu di channel bakalan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.